Eh, variabel itu kan banyak, tapi menurut sifatnya kan hanya ada dua, yaitu variabel numerik dan kategorik gitu. Makanya kalau kita kaitkan dua variabel, kemungkinannya secara garis besar hanya ada dua, ada tiga, menghubungkan kategorik dengan numerik, kemudian kategorik dengan kategorik, bisa juga numerik dengan numerik. Ya, sekali lagi kalau kategorik itu ordinal nominal, kalau numerik skala ukurnya interval atau rasio. Ya. Nah, jadi kalau menganalisis hubungan variabel kategorik dengan numerik, maka ujinya adalah uji T. Ya. Salah satunya ya, karena nanti pilihannya juga banyak selain uji T. Sebentar tertutup ini. Nah, oke, gini ya. Ini. Ya, jadi uji T tujuannya adalah menguji perbedaan. Ya, kalau dia bicara numerik, ya, datanya bentuk numerik, angka, maka yang diuji perbedaannya itu adalah perbedaan rata-rata, ya, mean, antara dua kelompok sampel. Ya. Jadi uji T digunakan bila variabel kategoriknya isinya dua nilai atau dua kelompok. Ya. Dua kelompok sampel. Kemarin sudah saya singgung ya, bahwa ada sampel dependen dan independen. Nah ini nanti uji T juga sama, ada dua. Ya. Misalnya yang dimaksud dua kelompok itu jenis kelamin ya, pria wanita, umur tua muda. Nah, itu berarti dua kelompok. Ada kelompok yang tua, ada kelompok muda. Kinerja baik buruk gitu ya. Jadi contohnya analisis hubungan seks dengan kadar kalsium dalam darah. Berarti itu kan kalau asosiatif ya. Kalau komparatif berarti apakah ada perbedaan? Perbedaan apa? Perbedaan rata-rata kadar kalsium antara pria dan wanita. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh lagi adalah analisis hubungan prepos dengan melanin kulit, misalnya. Nah, apakah ada perbedaan rata-rata melanin kulit antara sebelum dan sesudah intervensi? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat contoh dua ini, berarti uji T ada dua. Ada uji T independen dan uji T dependen. Ya. Jadi uji T independen itu kelompok sampelnya independen. Ya. Dua kelompok sampel yang berbeda. Nah, uji T independen termasuk uji parametrik. Uji non parametriknya adalah uji Mann-Whitney. Ya. Mana saya bahas ya bahwa pertimbangan memilih uji parametrik atau non parametrik dilihat dari distribusi datanya, normal atau tidak. Ya. Jadi kalau distribusi datanya normal, yang dipilih uji T independen. Kalau tidak normal, yang dipilih uji Mann-Whitney. Jadi ciri ya uji T independen atau Mann-Whitney, dua kelompok sampel yang respondennya berbeda. Misalnya ingin mengetahui hubungan tempat tinggal dengan tekanan darah. Apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa? Sebentar ya, azan dulu ya.
Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi uji T sekali lagi ada dua. Yang pertama adalah uji T independen. Ya. Nah, ini uji parametrik, non parametriknya adalah uji Mann-Whitney. Jadi membandingkan rata-rata ya antara dua kelompok sampel. Ya. Nah, di sini ada dua kelompok sampel, ada orang kota, orang desa. Yang dibandingkan adalah rata-ratanya, karena bicara variabel numerik. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah uji T dependent, ya, pair sample T test. Ya. Kemudian non parametriknya adalah uji Wilcoxon. Ya. Sekali lagi nanti bisa lihat distribusi datanya normal apa tidak untuk memilih. Jadi kedua uji ini syaratnya juga hampir sama. Ya. Dua kelompok sampel yang respondennya sama diukur dua kali. Nah, ini ada pre dan post ya, sebelum dan sesudah. Ya. Nah, ini memang sering dipakai untuk penelitian eksperimental ya. Termasuk uji T independen juga sama. Nah, misalnya apakah ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet? Jadi misalnya ada satu kelompok ya, orang, misalnya ada 30 orang, diukur berat badannya sebelum diintervensi ya. Nah, nanti ada rata-rata sebelum ya, atau pretest. Kemudian diberi intervensi ya. Setelah diintervensi, orang yang sama diukur lagi berat badannya. Nanti ketemu rata-rata setelah intervensi atau post test. Nah, nanti dibandingkan apakah ada perbedaan yang bermakna enggak rata-rata berat badan sebelum dan setelah intervensi. Nah, ini contoh pemilihan uji ya. Kalau saya tanya umur, ini jenis variabelnya numerik atau kategorik umur ini? Numerik. Numerik. Berat badan? Numerik. 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 Pendidikan apa? Kategori. Jadi, seks, jenis kelamin, Kategori. umur satu, Kategori. titik satu, Kategori. pengetahuan satu dua, Numerik. iya Numerik. numerik ya, karena ini bentuknya numerik. Nah sekarang mana yang dapat diuji T? Ya uji T independen atau uji Mann-Whitney. Misalnya hubungan jenis kelamin dengan berat badan. Mengapa bisa uji T independen? Mengapa jenis kelamin dengan berat badan bisa uji T independen atau Mann-Whitney? Jenis Karena kelamin dengan menghubungkan variabel kategorik dengan numerik, Pak. Iya, pertama betul karena yang dihubungkan kategorik dengan numerik. Tapi belum lengkap itu. Karena bisa aja uji yang lain nanti. Kalau hanya itu. Selain itu apa? Selain karena menghubungkan kategorik dengan numerik apa? Kenapa bisa uji T independen? Distribusinya. Ya, kalau uji T independen distribusi datanya normal. Kalau uji Mann-Whitney tidak normal. Ya. Jadi apa? Selain kategorik numerik, kenapa bisa uji T independen atau Mann-Whitney? Ayo, tadi udah dijelaskan. Karena apa?
selain kategorik numerik. Coba lihat jenis kelamin. Ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok. Iya. Jadi karena jenis kelamin ada 2 kelompok sampel. Ada kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Ya. Sama dengan jenis kelamin dengan umur. Sama. BB1 dengan umur juga sama. Jadi BB1 ini kategorik ya, karena BB1 itu berat badan yang sudah dikelompokkan. Jadi variabel numerik bisa dirubah menjadi kategorik kalau sudah dikelompokkan. Umur 1 itu juga sama, kategori karena umur yang sudah dikelompokkan. Ya. Nah, kemudian contoh yang bisa diuji T-dependent atau uji Wilcoxon. Ya, misalnya mengkaitkan pengetahuan 1 dengan pengetahuan 2. Nah, mengapa bisa uji T-dependent atau Wilcoxon? Mengapa? Karena Sampelnya pretest dan sama, post-test, Pak. ukur 2 kali itu. Iya, karena Sampelnya dia sama, diukur 2 kali. ya karena dia orangnya yang sama diukur 2 kali, kelompok sampelnya 1 diukur sebelum dan setelah. Jadi pengetahuan 1 ini ilustrasinya Pretest, sebelum, pre, dan post. post-test. Dan bentuknya numerik ya. Nah, maka uji T-dependent atau Wilcoxon. Ya. Karena ada juga pre post tapi bukan uji T-dependent. Tidak selamanya pre post itu uji T-dependent atau Wilcoxon ya. Karena ini bentuknya numerik, uji T-dependent atau Wilcoxon. Nah, kemudian mengapa hubungan pendidikan dengan berat badan tidak bisa uji T? Mengapa? Karena numerik dan kategorik. Ya, justru uji T kan memang syaratnya kategorik dengan numerik. Harusnya kan memenuhi syarat, ya kan pendidikan kategorik, berat badan numerik. Memenuhi syarat nggak itu? Kategoriknya lebih dari 2 mungkin, Pak. Iya, betul. Jadi syarat pertama terpenuhi, kategorik numerik, tapi syarat kedua tidak terpenuhi karena pendidikan ada 4 kategori. Ya kan? Kan tadi uji T itu hanya 2 kelompok sampel, 2 kategori. Nah, jadi nanti gitu ya, contoh pemilihan ujinya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu, mau diskusi? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, coba Anda cari artikel ya yang menggunakan uji T atau Mann-Whitney atau uji Wilcoxon. Sambil saya contohkan. Oh iya, nanti untuk programnya kalau Anda mau ngolah pakai SPSS juga bisa. Nanti Anda bisa install ya. Kalau yang belum punya. Saya punyanya yang IBM 25. Kalau Anda punya yang 27, mungkin 26, 28 juga bisa. Ya. Untuk bisa prakteknya harus diinstal dulu programnya SPSS ya. Jadi sebenarnya kalau ngolahnya praktek itu Anda juga bisa nyoba-nyoba gitu ya, mengikuti di buku saya. Kalau yang uji T
Itu materinya itu di statistik inferensial, ya. Tapi prakteknya, ngolahnya itu ada di buku pengolahan data yang judulnya. Kalau rekan-rekan pengen sampai bisa ngolahnya, sampai menyajikan nanti di bab 4 ya, menyajikan data di laporan tesisnya. Itu ada di buku pengolahan data. Tapi yang paling utama untuk S2 itu adalah bagaimana aplikasi uji statistik itu dalam riset. Ya, ya tadi misalnya kenapa pakai uji T dependent, Mann-Whitney, Wilcoxon. Ya, itu yang harus dipahami. Terus kemudian realnya atau aplikasi dalam risetnya seperti apa? Maka Anda harus lihat jurnal, artikel yang sudah publish di jurnal yang menggunakan uji T atau Mann-Whitney Wilcoxon. Baru nanti kebayang gitu. Ya. Karena nanti kan Anda akan mengarah gitu. Kira-kira saya pakai uji apa gitu. Itu akan menyesuaikan Anda penelitiannya apa, masalahnya, tujuannya apa yang akan Anda ungkap, ya kan? Itu akan menentukan jenis ujinya apa yang akan digunakan, gitu. Ya. Ini sambil saya coba buka programnya, sambil Anda mencari-cari artikel ya. Jadi memang untuk kelas S2 itu tuntutannya kalau dalam persiapan riset, karena Anda kan targetnya 3 semester ya, dengar-dengar ya. Dan semester 2 itu Anda sudah mulai nyusun proposal. Karena harapannya Anda begitu masuk di semester 3 sudah penelitian. Proposalnya di semester 2. Jadi kalau Anda targetnya 3 semester, itu akan berat kalau mulainya di semester 3 risetnya. Jadi semester 2 harus sudah mulai nyusun proposal, semester 3 sudah tinggal pengambilan data, baru itu bisa tepat waktu 3 semester. Dan persiapannya sekarang semester 1 ya. Ya ini semester 1 benar ya? Bener Iya kok. betul. Ini semester 1. Iya, semester 1. Ya benar semester 1. Persiapannya ya itu adalah banyak membaca artikel. Ya, jurnal-jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan saya sarankan sekarang sudah mulai fokus tentang apa yang Anda ingin teliti, temanya atau substansinya apa. Sehingga nanti pada saat pencarian artikel sudah mengarah. Misalnya yang jurusan Kesling meneliti apa nih? Misalnya atau meneliti tentang sampah, jadi cari artikelnya tentang pengolahan sampah. Misalnya yang jurusan K3, misalnya meneliti tentang HNP misalnya, atau meneliti tentang kelelahan kerja, cari artikelnya itu gitu. Sudah mulai fokus ya. Karena tanpa ditunjang oleh baca artikel ya akan berat gitu. Itu. Dan karena Anda S2, saya sarankan selain jurnal nasional harus juga baca jurnal-jurnal internasional. Dan sekarang kan enak ya untuk mencari jurnal kan banyak yang free ya. Tinggal kita meluangkan waktu aja. Tapi kemarin sudah saya sampaikan ya, cari artikelnya yang statistiknya itu fit dua-duanya ya. Baik secara statistik, kalau dia signifikan, jadi yang substansinya juga signifikan. Oke, saya lihat belum ada yang bertanya. Coba dulu praktekkan. Ini misalnya ya, ini datanya nanti bisa saya kasihkan kalau Anda nggak mau ngentri data. Dan ini ada di buku ya,
contoh ini nanti bisa dipelajari di buku pengolahan data. Misalnya menghubungkan kebiasaan merokok dengan tekanan darah. Ya. Ini ya. Kebiasaan merokok dengan tekanan darah. Saya yang pakai sistol 1 misalnya. Ya. Ini kira-kira ujinya uji apa gitu kan nanti. Jadi kita lihat dulu ya. Merokok ini kan jenisnya kategorik ya. Karena di sini merokok dan tidak merokok. Tapi untuk memastikannya, kalau datanya dari orang lain, kalau data Anda sendiri kan pasti hafal ya. Kalau datanya milik orang atau dari orang lain, Anda harus cek ya untuk memastikannya. Ya, memastikannya misalnya ini kategori ada berapa kelompok sampel yang diteliti misalnya. Anda tinggal ke variable view aja. Ini kemudian Anda cek di value ya. Nah, seperti ini. Oh, ternyata dia ada 2 kategori. Artinya 2 kelompok sampel yang diteliti. Ada kelompok yang merokok, ada kelompok yang tidak merokok. Kemudian kodenya juga harus diketahui ya. Codingnya. Ini kodenya 01. Karena di SPSS bisa 01, bisa 12 ya. Oke, itu yang harus dipahami. Kemudian yang kedua tadi sistol itu numerik ya. Karena di sini tidak ada kategorinya di value-nya. Berarti kan kita sudah mulai bisa mengira-ngira gitu ujinya apa ya. Berarti kan kategorinya 2 merokok dihubungkan dengan numerik. Berarti kira-kira ujinya apa? Pilihan Uji T ujinya. independen, Pak. Iya, jadi kemungkinannya adalah uji T independen atau uji Mann-Whitney. Ya. Nah, terus bagaimana menentukannya? Uji parametrik atau non parametrik? Maka sistol ini diuji normalitas datanya. Jadi uji normalitas data itu diberlakukan untuk yang jenisnya numerik. Kalau kategori nggak perlu diuji. Ya. Nah, jadi untuk menguji normalitas data, ya, jadi nanti Anda bisa banyak pilihan. Ya. Kalau mau Anda pakai kurva normal, grafik histogram seperti ini. Ya, misalnya, saya ulang ya, analyze, descriptive, frequency. Nah, kemudian kita pindahkan sistol 1. Nah, kemudian di sini kita pilih chatnya. Kemudian Anda pilih histogram, normal kurva, ya, continue, oke. Yang Anda lihat tampilan data atau tampilan output komputer, hasil pengolahan? Masih tampilan data, Pak, belum ke output. Berarti saya stop dulu ya, baru di share lagi. Karena saya kadang-kadang kan kalau ngajar pakai yang Google Meet ya. Kalau Google Meet itu bisa langsung gitu, nggak perlu buka tutup. Kalau pakai Zoom memang harus di close dulu, baru open lagi. Nah, ini mungkin udah kelihatan ya outputnya. Sudah. Nah, ini contoh. Nah, ini menggunakan kurva normal. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, jadi kalau kurva normal itu lebih ke visualisasinya ya. Visualisasi menggunakan kurva normal ini terlihat sepertinya distribusi datanya normal. Ya. Karena bentuknya menyerupai set bell. Ya. Kan kalau nggak normal kan miring kiri, miring kanan ya. Nah, kemudian ada cara kedua, ini yang sering saya gunakan, yaitu membandingkan nilai squeeness dibagi standar errornya. Ya, seperti ini. Ya, sistol, pindahkan ke dependent. Nah, nanti sekalian aja kalau kita bandingkan dengan Kolmogorov dan spiral wheel juga bisa with normal curve. Ya.
normality plot, sorry. Kemudian, oke. Nah, ini kalau Anda lihat, ya. Jadi ini distribusi datanya kalau pakai kurva normal. Ya, tahu nggak kenapa ini bisa normal? Kenapa data distribusinya bisa normal? Tahu nggak? Mungkin bervariasi Pak datanya. Karena datanya bervariasi. Oke. Mungkin pernah kemarin sudah saya jelaskan tentang analisis univariat ya. Keterkaitannya ukuran tengah, analisis univariat variabel numerik ya. Ukuran tengahnya kan min, median, mode ya, modus. Nah, jadi keterkaitannya min, median, modus itu akan memperlihatkan distribusi datanya normal apa enggak. Jadi kalau distribusi data normal seperti ini kurvanya, ini kaitannya min, median, modus. Ini artinya nilai min sama dengan median sama dengan modus, mode. Ya sama itu tidak harus sama persis ya. Selisih-selisih dikit juga masih dikatakan normal gitu ya. Nah, kemudian bisa aja distribusi datanya tidak normal. Yang tidak normal itu nanti visualisasi kurvanya ada dua, bisa ya. Bisa dia miring kanan, bisa miring kiri. Ya. Kan kalau ini seperti setbel ya, nggak miring kanan, miring kiri. Miring kanan itu biasanya nilai min lebih besar dari median, lebih besar dari mode. Kalau miring kiri, nilai min lebih kecil dari median, lebih kecil dari mode. Ya. Nah, nanti distribusi data tidak normal. Nah, pertanyaannya mengapa bisa tidak normal distribusi data? Ada yang pernah dengar nggak? Apa kelemahan nilai min? Pernah saya jelaskan ya kemarin. Ada kelemahan nilai min. Kelemahannya apa? Terpengaruh data apa? Terpengaruh nilai maksimal sama nilai minimal. Iya, jadi nilai min itu sangat terpengaruh data ekstrim. Ya. Pernah dengar itu? Pernah, Pak. Jadi data, gimana? Pernah dengar? Apa data ekstrim? Pernah, Pak. Apa? Data ekstrim itu data apa? Data yang nilainya terlalu jauh, Pak. Iya, data yang rentannya terlalu tinggi atau terlalu rendah dengan yang lain. Ya. Makanya kalau ada data ekstrim, Anda menyimpulkannya ukuran tengahnya ya, untuk variabel numerik jangan pakai min. Sebaiknya pakai median. Tapi kalau tidak ada data ekstrim, Anda bisa pakai min. Karena kalau ada data ekstrim Anda pakai min nanti tidak bisa menggambarkan ya kondisi populasinya. Nah, jadi kalau nanti divisualisasi kurvanya itu miring kanan, distribusi data yang tidak normal, itu yang menandakan bahwa ada data ekstrim tinggi miring kanan. Kalau dia miring kiri, berarti ada data ekstrim rendah. Kalau normal seperti ini yang menunjukkan bahwa tidak ada data ekstrim. Gitu. Nah, ini seringkali mahasiswa harus menentukan pada saat akan memodifikasi ya variabel yang tadinya numerik menjadi kategorik, dikala standar baku dalam cut off point-nya itu tidak ada. Ya. Misalnya kalau tekanan darah, Anda mau kategorikan, itu ada indikator bakunya kan, misalnya hipertensi tidak hipertensi, misalnya hipertensi kalau sistolnya lebih dari 40, 140, kalau kurang dari 140 tidak hipertensi. Contoh yang lain misalnya anemi, kadar Hb, misalnya kalau kurang dari
berapa? 10 anemi, lebih dari 10 tidak anemia. Itu kan ada ya standar baku gitu. Yang lain juga banyak kan? Kadar kolesterol, asam urat gitu ya. IMT berat badan tinggi badan itu ada standar baku. Tapi ada kalanya ada tidak ada standar bakunya. Ya, maka salah satu caranya yaitu dengan melihat distribusi datanya sehingga nanti Anda bisa milih pakai min atau median. Gitu untuk dijadikan cut off point. Itu tadi pertimbangannya. Nah, ini cara kedua. Cara kedua untuk melihat distribusi data normal, ini yang sering saya gunakan, ya, yaitu membandingkan nilai squeness dibagi standar errornya. Nah, ini nilai squenessnya. 0,141, jadi di depan titik itu bacanya 0, ya. 0,141 dibagi standar errornya 0,181. Ya. Nah, ini kalau Anda bagi, ini bisa ditebak ya, kurang dari 2 ya. Jadi kalau pakai squeness itu dikatakan distribusi datanya normal, kalau setelah dibagi, squeness bagi standar errornya itu ketemu nilainya kurang atau sama dengan 2. Jadi kalau lebih dari 2 tidak normal. Ya. Nah, ini bisa ditebak kurang dari 2. Maka distribusi datanya normal. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, pakai kurva normal, pakai squeness normal, ya kan? Sekarang kita lihat pakai Kolmogorov atau pakai Sparrow wheel. Ya, ini sumber lain ya. Saya nggak pernah pakai ini sih. Tapi Anda kalau mau pakai ini boleh. Ya. Kalau di sumber-sumber lain saya baca di buku itu kalau sampelnya kurang dari 50 dia pakai Sparrow wheel, kalau lebih dari 50 pakai Kolmogorov 9. Ya. Nah, itu ketentuannya dikatakan distribusi datanya normal kalau p-value-nya lebih besar dari alpha. Alpha itu 0,05. Ya. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Kolmogorov ya, p-value itu di sig ya. Yang tulisan signifikansi itu p-value-nya. Ini nilainya 0,000. Nah, nanti nulisnya di laporan tesis kalau ketemu p-value 0 semua, itu ditambahin angka 1 di belakang. Jadi 0,001. Anda bisa lihat di sini p-value-nya Kolmogorov maupun Sparrow wheel itu sama kebetulan ya, 0,001 kan. Lebih besar apa lebih kecil dari alpha? Lebih kecil. Lebih kecil. Berarti distribusi datanya normal nggak? Kalau berdasarkan ini, enggak, Pak. Enggak, betul. Nah, ya, jadi itu kenapa saya nggak pakai Kolmogorov atau Sparrow wheel. Jadi sepemahaman saya itu memang sangat sensitif terhadap jumlah sampel ya. Jadi kalau sampel itu kalau banyak, ratusan apalagi ribuan gitu ya, itu cenderungnya p-value kan kecil. Cenderung ya walaupun nggak selamanya. Maka memang cenderungnya akan tidak normal gitu ya distribusi datanya. Nah, seperti ini misalnya kurva normal kesimpulannya. Squeness bagi standar errornya normal. Kolmogorov Sparrow wheel nggak normal. Atau nanti kebetulan sama juga kadang-kadang. Ini kalau ini kebetulan hasilnya beda. Ya, itu ya, paham nggak hasilnya? Nah, jadi kalau saya ngacunya yang ini, distribusi data yang normal, maka tadi mengkaitkan atau menghubungkan kebiasaan merokok dengan tekanan darah, berarti bisa pakai uji eh, parametrik ya, yaitu uji T independen, ya, independent t-test lah. Gitu. Nah, caranya analyze, permin, independent sample t-test yang dipilih. Nah, di sini Anda prinsipnya yang numerik di atas gitu aja ya, di kotak atas yang numerik. Yang numerik itu sistol. Kemudian yang kategorik di bawah, di grouping variabel itu. Ya, berarti kebiasaan merokok. Nah, define grupnya harus dimasukkan kodenya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kodenya harus diingat, yaitu 0 dan 1. Kalau nanti Anda buatnya 1, 2, ya di sini dimasukkan 1, 2. Kemudian continue. Oke. Okay.
Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ngolah pakai program itu enaknya nggak usah ngitung-ngitung pakai rumus ya. Sudah keluar hasil. Ini namanya output komputer. Nah, yang harus dipahami oleh mahasiswa, output komputer ini tidak boleh dimasukkan di dalam laporan tesis. Ya. Ini nggak boleh di copy paste di bab 4. Kan kalau setelah ngolah, nganalisis kan Anda membuat laporan. Ya. Membuat laporan itu berarti Anda membuat bab 4. Kalau proposal kan sampai bab 3. Nanti kan Anda tahapannya kan pertama membuat proposal sampai bab 3, kemudian ujian proposal. Setelah itu baru ke lapangan ngambil data, datanya diolah seperti ini, baru membuat bab 4 dan bab 5 kan. Nah, ini nggak boleh di copy paste di bab 4. Karena prinsip dalam menyajikan data adalah komunikatif. Ya. Artinya orang membaca itu mudah memahami. Jadi kalau ini disajikan, ya Anda mungkin paham, tapi pembaca kan bisa aja bingung karena angkanya banyak. Ya. Nah, maka ini nanti cukup ditaruh di lampiran. Ya. Nah, prinsipnya dalam menyajikan itu hanya angka-angka yang penting saja yang dimasukkan ke dalam tabel atau grafik, karena nanti pilihannya Anda bisa membuat tabel atau grafik. Ya. Nah, angkanya mana saja yang dimasukkan? Nanti Anda, ini contohnya ada di buku ya, contoh membuat tabelnya. Nanti yang dimasukkan itu, misalnya kolom pertama, kebiasaan merokok, tidak merokok dan merokok, jumlah sampel. Nah, jumlah sampel dua kelompok itu prinsipnya. Nah, ini hati-hati kadang-kadang mahasiswa juga masih ada yang salah persepsi. Jumlah sampel itu tidak harus sama. Ya. Kan yang merokok ada 79, yang tidak merokok 101. Itu juga bisa. Jadi dua kelompok sampel itu tidak harus sama jumlahnya. Mengapa? Karena yang dibandingkan bukan jumlah, tapi nanti rata-ratanya. Jadi yang dimasukkan nanti rata-ratanya. Ya, memang sih kalau untuk penelitiannya eksperimen, seringnya dibuat sama dua kelompok sampel. Misalnya kelompok sampel pertama 30 orang diberi misalnya edukasi kesehatan menggunakan video misalnya. Kelompok yang kedua dikasih edukasi kesehatan menggunakan leaflet misalnya. Nah, kalau dalam eksperimen seringnya disamakan seringnya. Ya, 30 30 gitu. Tapi kalau uji T independen ini dipakai pada saat penelitian survei, observasional, cross sectional, case control gitu. Itu seringnya ketemu sampelnya tidak sama kelompok sampel 2 ini. Ya seperti ini. Ya, ini kan ilustrasi penelitian survei, ya kan? Dan itu nggak masalah. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini rata-rata yang dibandingkan ya, rata-rata yang tidak merokok 124, yang merokok rata-ratanya 122. Kemudian standar deviasi ya, yang merokok lebih bervariasi. Kemudian untuk mengetahui adanya enggaknya hubungan perbedaan yang signifikan kita cari p value-nya. Nah, nanti p value itu prinsipnya selalu di kolom sig. Yang ada tulisan signifikan itu berarti p value. Nah, kalau p value-nya itu tidak satu seperti ini ya, p value di sini ada sig, ini ada sig two-tail. Maka yang dilihat adalah sig yang two-tail ya. Nah, ini. Nah, masalahnya lagi di sini p value yang di sig two-tail itu ada dua. Ya kan? Ada yang atas 0,129, ada yang bawah 0,148. Gitu. Nah, Anda nanti jangan sampai salah memilih p value-nya. Jadi tantangannya sekarang kalau ngolah data sudah pakai program itu, Anda harus tahu angka mana yang diambil. P value-nya yang mana. Nah, jadi yang perlu dipahami bahwa uji T independen itu ada dua. Ya, ada varian sama dan varian berbeda. Nah, masih ingat ya, dulu pernah belajar untuk menentukan variannya sama atau berbeda menggunakan uji homogenitas varian kan, uji F, ya kan? Nah, jadi kalau di sini Anda nggak perlu ngitung, sudah ada keterangannya di sini.
Nah, ini di sini ada equal varian dan not equal varian. Yang atas itu berarti varian sama, yang bawah adalah varian berbeda. Gitu ya. Nah, kita akan melihat variannya sama atau yang berbeda, kita lihat dari hasil uji F-nya. Nah, di sebelah kiri ini ada p-value 0,007. Ini hasil dari uji homogenitas varian, hasil dari uji F. Ketentuannya, jika hasil uji F-nya itu p-value-nya lebih besar dari alfa, maka variannya sama. Kalau kurang dari alfa, maka variannya berbeda. Gitu. Kalau ini berapa ini? 0,007. Berarti variannya sama atau berbeda? Sama. Oke, saya ulang ya. Kalau p-value hasil uji F lebih besar dari 0,05 alfa, maka variannya sama. Kalau kurang dari alfa, maka variannya berbeda. Nah, ini kesimpulannya variannya sama atau berbeda? Berbeda. Iya, variannya berbeda. Karena 0,007 itu lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya, dalam kasus ini variannya berbeda. Sehingga yang dipakai yang bawah, yang not equal varian. Berarti p-value-nya adalah 0,148. Benar kan? Not equal varian. 0,148. Bandingkan lagi dengan alfa. H0 ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak, Pak. Gagal ditolak. Berarti ada perbedaan yang bermakna enggak? Tidak ada. Oke, berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan yang bermakna. Rata-rata tekanan darah antara kelompok yang merokok dengan yang tidak merokok. Kata lainnya, kebiasaan merokok tidak berhubungan dengan tekanan darah. Anda bisa lihat di sini tadi yang tidak merokok 124 mm air raksa, yang merokok 122 mm air raksa. Dan ini secara statistik tidak signifikan, kita kaji secara substansi. Nah, bagaimana secara substansi? Tidak ada perbedaan yang signifikan juga, Pak, untuk tekanan darah. Tidak signifikan juga. Berarti statistiknya bisa diterima ini? Bisa, Pak. Nah, ya. Nah, jadi seperti itu nanti dalam pengkajian hasil analisis data. Ya. Nah, kemudian itu tadi yang saya sampaikan pendekatan probabilistik aja ya. Karena kan lebih mudah. Kalau pendekatan klasik kan Anda harus pakai tabel T nanti. Dengan melihat DF-nya ini, melihat T hitungnya. Ini T hitungnya 1,524, DF-nya 178. Nah, itu agak repot nanti. Ya. Kalau udah pakai program enak pendekatan probabilistik aja. Nah, kemudian itu tadi yang dimasukkan ya, jumlah sampelnya, rata-rata, standar deviasi, p-value. Kemudian baru nanti di bawah tabel itu Anda interpretasikan. Ya. Jadi setiap kali nanti menyajikan pakai tabel atau grafik, di bawah tabel atau grafik itu ada interpretasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada, misalnya lagi ya. Saya contohkan lagi. Misalnya, saya menghubungkan lagi merokok dengan tekanan darah, tapi yang saya pakai sistol 2. Ya, sekarang sistol 2 ya, kita lihat. Kita sama kayak tadi ya, kita lihat distribusi datanya dulu, normal apa enggak. Saya nggak pakai kolmogorov aja ya, langsung aja. Kalau nggak pakai kolmogorov atau Sparrowwheel, plotnya nggak usah diklik, biarkan aja. Ya, langsung oke aja. Tapi sekali lagi itu pilihan. Ya. Karena referensinya banyak juga yang pakai itu. Jadi saya juga nggak bisa melarang mahasiswa pakai itu. Karena sumber pustakanya juga ada. Oke, sekarang Anda lihat. Ya. Ini sistol 2 ya. 0,219 dibagi 0,181. Coba dihitung. Lebih besar apa lebih kecil dari 0, dari 2? Lebih besar apa lebih kecil?
Lebih kecil. Iya, Pak. Oke. Coba, berarti masih sama ujinya ya. Saya carikan lagi sekarang yang ini aja deh, berat badan 2 aja deh. Supaya beda dengan sebelumnya. Oke, nah ini berat badan setelah. Nah ini BB. Buat yang bawah. Nah ini BB ya, berat badan ibu. 0,534 dibagi 0,181. Lebih besar, Pak. Lebih besar ya, bisa ditebak ya. Lebih besar dari 2. Nah, karena lebih besar dari 2, distribusi datanya tidak normal. Nah, kalau ini kebetulan sama. Kalau pakai Kolmogorov atau Spirobil juga tidak normal. Kebetulan sama ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya nanti Anda menghubungkan merokok dengan berat badan, itu sebaiknya menggunakan uji non parametrik. Ujinya apa tadi non parametriknya? Wilcoxon. Iya, uji Mann-Whitney ya, bukan Wilcoxon ya. Mann-Whitney ya, Mann-Whitney test. Nah, non parametrik. Kemudian Anda cari yang dialognya yang itu independent sample. Nah, prinsipnya sama kayak tadi, yang numerik di atas, yaitu BB ibu, ya, yang dipakai BB ibu 2 ya. Nah, grouping variabelnya merokok, kebiasaan merokok di bawah. Sama kayak tadi ya, kodenya dimasukkan 0 dan 1. Langsung oke. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, nanti bisa juga dikeluarkan dulu rata-rata masing-masing kelompoknya ya. Misalnya begitu. Tapi ini untuk mengeluarkan rata-ratanya saja. Oke. Ini rata-ratanya ya. Yang tidak merokok berat badannya 54 kg. Rata-ratanya. Yang merokok rata-rata berat badannya 53,8 kg. Ini standar deviasinya masing-masing. Nah, kemudian p-value-nya tadi hasil uji Mann-Whitney-nya. Nih, p-value-nya 0,881. Lebih besar apa lebih kecil dari alfa? Lebih besar. Berarti H0 Diterima. H0 ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak. Iya, H0 gagal ditolak. Berarti ada perbedaan nggak yang bermakna signifikan? Nggak ada, Pak. Nggak ada perbedaan. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan yang bermakna rata-rata berat badan antara kelompok yang merokok dengan yang tidak merokok. Artinya berat badan tidak dipengaruhi atau tidak berkaitan dengan kebiasaan merokok. Ya, nanti penyajiannya seperti itu sama, tapi yang diambil p-value-nya yang hasil Wilcoxon. Gitu ya nanti cara memilihnya. Contoh lagi misalnya saya akan mengkaitkan sistol 1 dengan sistol 2. Nih ya. Saya anggap aja ini sistol 1 sebelum diintervensi. Sistol 2 setelah diintervensi. Kira-kira ujinya uji apa ini? Uji T dependen, Pak. Ya, dependency test atau uji Wilcoxon. Ya kan? Nah, maka kita lihat distribusi datanya. Ya. Karena pre dan post itu dua-duanya numerik, maka kita uji datanya. Normal nggak distribusi datanya? Bisa langsung sekalian dua ya. Kita lihat. Ini harus ditutup dulu, baru share lagi. Nah, ini hasilnya ya. Sistol 1 0,141 dibagi 0,181
Kurang dari 2 ya. Distribusi datanya normal ya. Sistol 2 0,219 dibagi 0,181. Kurang dari 2 atau lebih dari 2? Ini kalau Kurang dibagi dari 2. kurang dari 2 juga ya. Maka distribusi datanya normal dua-duanya ya. Karena distribusi data normal, maka kita bisa gunakan uji parametrik, yaitu uji ini pair sample t-test. Ini kata lain dari uji T-dependent tadi ya. Nah, seperti ini, kemudian Anda bisa masukkan dua-duanya langsung, sistol 1, sistol 2, langsung oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, menyajikannya angkanya yang diambil ini. Ya. Rata-rata sebelum sesudah repos, sebelumnya 1, 2, 3, setelahnya turun menjadi 116. Ini standar deviasi, standar error. Kemudian p-value-nya yang bawah ya, yang 6 to 10. Dan ini enak ya, karena hanya satu p-value-nya, nggak ada yang lain. Ya sudah, berarti p-value-nya 0,001 ini. Ya. 0,001 berarti H0 apa? Ditolak atau gagal ditolak? Gagal ditolak. Ditolak, Pak. Ya, Ditolak. ditolak. Karena kurang dari alfa. Maka ada perbedaan yang bermakna. Rata-rata tekanan darah sebelum dan setelah intervensi. Kata lainnya apa? Intervensi mempengaruhi signifikan terhadap penurunan tekanan darah. Nah, gitu ya. Nah, nanti bisa dikaji apakah statistik ini bisa diterima atau enggak. Yang tadinya 123 turun menjadi 116. Menurut Anda signifikan nggak? Kalau Ini yang petugas kesehatan tahu nggak nih? berdasarkan statistik, Pak, signifikan. Tapi kalau secara teori untuk tekanan darah penurunan hanya 7 itu tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan, 7 ya. 8 lah, 8 atau 7 ya. Silakan aja, nanti Anda yang tahu. Kalau ini dianggap belum signifikan ya berarti intervensinya belum berhasil. Gitu. Ya. Walaupun statistiknya signifikan. Tapi kalau ini dianggap secara substansi signifikan ya sudah. Berarti sudah berhasil. Nanti dikaji lagi seperti itu ya dalam riset. Oke. Belum ada yang bertanya ya? Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan datanya tidak normal, untuk menggunakan alternatif uji itu apakah harus melalui transformasi data terlebih dahulu beberapa kali untuk mencoba menormalkan data, ataukah bisa langsung saja mencoba ke statistik yang lainnya, Pak? Suaranya agak ini ya. Yang saya tangkap mudah-mudahan nggak salah. Kalau distribusi datanya tidak normal, kan kalau tadi yang saya ajarkan, yang dipilih uji non parametrik, ya kan? Terus Anda pengennya mau ujinya tetap parametrik. Atau gimana? Enggak sih, Pak. Apakah kalau dari parametrik ke non-parametrik itu, apakah bisa langsung saja, ataukah harus melalui transformasi data dulu? Enggak begitu. Jadi data itu dilihat distribusi datanya, normal atau tidak. Kalau dia normal, bisa menggunakan uji parametrik. Kalau distribusi datanya tidak normal, baru yang dipilih uji non parametrik. Nah, yang Anda tanya bukan distribusi data, tapi transformasi data. Itu beda. Makanya saya yang maksud transformasi data apa contohnya misalnya? Coba bisa dijelaskan. Misalnya gimana misalnya? Misalkan ya, Pak, kan misalkan tadinya saya mau menggunakan uji T.
karena datanya saya kira normal. Terus pas saat diuji normalitas data, datanya nggak normal. Nah, ditanya sama pembimbing, misalkan, kenapa menggunakan non parametrik karena datanya tidak normal. Sudah dicoba transformasi data untuk menormalkan data tidak? Kayak gitu. Sudah dicoba belum? Sudah dicoba 3 kali, tapi masih tetap tidak normal gitu, Pak, 3 kali, alasannya. 3 kali itu bisa diterangkan apa yang dipakai? Kan 3 kali tuh, bisa diterangkan pakai apa? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Karena saya tahu sih arahnya Anda sebelumnya. Cuma saya pengen tahu aja yang sudah Anda lakukan apa. Karena ini pertanyaan bagus sebenarnya. Kalau yang lain mungkin belum kepikiran. Kalau ini sudah kepikiran lebih jauh dia. Yang Supaya pakai tahu. Ya log, gimana? log Maksudnya lo limit. Ada yang pas transformasi itu ada yang dikalikan log yang itu atau dipangkatkan yang itu, Pak. itu 2 berarti. Log 1, pangkatin 1. Ya. 2. Tadi bilangnya 3. Satu lagi apa? Pak, kalau yang satu lagi diapain? Iya. Ya, jadi itu sudah betul. Misalnya distribusi datanya tidak normal, ya. Terus saya transformasi lah datanya. Siapa tahu dengan datanya ditransformasi, kemudian diuji normalitas data menjadi normal, sehingga Anda bisa tetap uji parametrik. Nah ini saya rasa ini contoh bagus nanti. Jadi contoh yang tidak menyerah gitu ya. Ini orangnya kekeh ya, jadi pengen tetap parametrik gitu ujinya. Gitu. Walaupun di awalnya di uji normalitasnya tidak normal. Dan itu sudah betul. Pertama tadi log itu mungkin maksudnya dilogaritmakan dengan perhitungan logaritma. Nah nanti hasilnya dalam bentuk logaritma diuji normalitas data. Siapa tahu jadi normal. Tadinya bentuknya milimeter air aksa, tekanan darah, kemudian di logaritmakan. Kalau normal berarti ya bisa pakai uji parametrik tetap. Tapi yang dipakai yang data yang bentuknya logaritma. Bagaimana kalau tidak normal? Tadi dia usaha yang kedua. Misalnya bisa juga dikuadratkan. Siapa tahu dengan dikuadratkan, diuji normalitas data, jadi normal. Bisa uji parameter. Atau bisa juga dengan cara yang lain, nanti menggunakan Z-score dan lain-lain. Banyak cara transformasi data. Ya. Tapi kalau menurut saya kalau sudah 2-3 kali dicoba transformasi, tetap distribusi data yang tidak normal, ya memang itu tidak layak untuk uji parametrik gitu maksud saya. Ya, Anda ya sudah, Anda pilih non parametrik, kan sudah mencoba ditransformasi. Gitu. Ya, gitu ya mungkin ya jawabannya. Ya? Itu maksudnya. Iya, Pak. Jadi tidak mutlak harus ditransformasi dulu baru bisa uji non parametrik ya. Enggak, maksudnya transformasi itu kan Anda masih berharap uji parametrik justru. Jadi Anda melakukan transformasi data itu kan berharap siapa tahu setelah ditransformasi distribusi datanya normal. Bisa dilakukan uji parametrik. Itu kan maksudnya kan? Tapi kalau sudah beberapa kali dicoba transformasi tetap distribusi data yang tidak normal, memang kesimpulannya data itu tidak layak untuk dipakai uji parametrik sehingga Anda harus uji pakai non parametrik. Itu maksudnya. Paham ya maksudnya? Paham, Pak. Ya, jadi Makasih, silakan Pak. aja. Ya, silakan aja nanti begitu tidak normal apakah langsung mau uji non parametrik atau mau dicoba ditransformasi dulu. Kalau tetap nggak normal baru uji non parametrik. Ya itu silakan aja. Ya sah-sah aja itu. Oke, ya.
Cuma nanti kalau ditransformasi penyimpulannya itu harus ini ya. Harus misalnya setelah transformasi datanya normal, Anda pakai uji parametrik. Dalam interpretasinya harus benar ya, karena datanya kan sudah dalam bentuk transformasi. Ngerti nggak Mas? Ngerti, Pak. Ya. Oke. Ada lagi silakan. Ya, karena saya rasa sebenarnya materi-materi ini bukan materi yang asing ya, apalagi kan rekan-rekan sudah pernah melalui S1. Ya, ini juga pernah disinggung di S1, uji-uji seperti ini. Oke, sekarang contoh lagi misalnya berat badan ya, sebelum dan setelah. Kita set aja berat badan sebelum dan sesudah, kita lihat distribusi datanya. Itu sama ya. Apakah intervensi mempengaruhi perubahan berat badan ya? Pertanyaannya gitu kan. Ada berat badan sebelum dan setelah intervensi. Kok ini lagi? Harusnya outputnya ya yang ditampilkan. Ini dia. Berat badan sebelum. Nah, ini nilai squidesnya 0,276 dibagi 0,181. Normal nggak nih? Kurang dari 2 nggak nih? Kurang dari 2, Pak. Dari 2. Berarti berat badan sebelum normal distribusi datanya. Berat badan setelah normal nggak nih? Lebih dari 2. Lebih dari 2. Tidak normal ya? Maka sebaiknya ujinya non parametrik ya. Ya, tanda kutip tadi ya. Nggak berusaha transformasi tadi ya. Oke, nah kemudian kita pilih aja non parametrik. Yang dipilih yang di sini ya. Ini ketutup sama zoomnya sebentar, saya geser. Nah, yang to relate sample. Ya. Nah, sama kayak tadi, dua-duanya pindahkan ke kanan, BB1 dan BB2. Nah, ini ada Wilcoxon, sudah langsung oke. Ini hasilnya. Nanti juga bisa dikeluarkan rata-ratanya dulu, ya. Pakai per sampel t-test. Misalnya begini, tapi ini hanya untuk melihat rata-rata sebelum dan setelah ya berat badan. Misalnya seperti ini ya. Rata-rata berat badan sebelum intervensi 53 kg, setelah intervensi 54. Ya, peningkatan 1 kilo, nggak sampai 1 kilo meningkatnya. Ya sedikit ya, sedikit banget peningkatannya. Dan P value-nya hasil Wilcoxon-nya 0,074. Signifikan nggak? Berbeda bermakna nggak? Signifikan. H0 ditolak atau gagal ditolak nih? 0,074. Bandingkan dengan alfa, lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Pak, tidak signifikan. Iya, berarti H0 gagal ditolak ya. Berarti tidak ada perbedaan yang bermakna, rata-rata berat badan sebelum dan setelah intervensi. Artinya intervensi yang diberikan tidak mempengaruhi signifikan terhadap peningkatan berat badan. Nah, ini contoh perubahannya. Negatif ring itu ada 21, artinya ada 21 orang yang berat badannya turun setelah intervensi. Positif ring ada 26, ada 26 orang yang berat badannya meningkat setelah intervensi. Nah, TAIS ini 133 berarti 133 orang yang berat badannya sama sebelum dan setelah intervensi. Dan itu secara statistik tidak signifikan. Nah, itu penyajiannya nanti yang diambil rata-rata sebelum sudah standar deviasi, standar error, dan P value. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Eh, Misalkan softwarenya yang SPSS yang lama itu bisa nggak Pak? Yang misalkan yang SPSS 17 itu. Bisa, bisa, nggak apa-apa. Ya. Versi baru biasanya ada fitur-fitur tambahan, tapi kalau bicara tadi UJT masih bisa. Ya, Oh, iya, pasien. Oke. siapa makasih. Oke, ada lagi sambil saya coba contoh-contohkan ya. Yang udah dapat jurnal-jurnal belum? Yang pakai UJT atau uji Mann Whitney Wilcoxon? Boleh dicari-cari. Yang sudah dapat boleh di-share, kita diskusikan. Kita sama-sama cari ya. Silakan dicari-cari artikelnya.
PJ-nya bisa sampaikan yang hadir berapa orang, yang tidak hadir berapa, sambil saya ngisi berita acara. Kalau yang di Zoom ini ada 50 yang hadir. Jumlahnya berapa, Mas? Semuanya? Terakhir yang ada yang baru mah, Pak, 54 kalau nggak salah, Pak. Nah, karena di berita acara itu saya suruh menulis yang hadir Ah, berapa orang, yang tidak hadir siapa aja, berapa orang, jumlahnya aja. Pak. Oke, kalian sudah dapat belum jurnalnya? Ya, statistik internet pertemuan keempat.
Dapat nggak? Ini ada contoh yang bimbingan saya S2 ya, tapi yang keperawatan ini. Kalau yang Kesmas kemarin nggak pakai UJT. Coba saya lihat. Nah ini ya. Jadi ini meditasi mindfulness dengan deep focus musik ya terhadap tekanan darah dan stres pada penderita hipertensi. Jadi ini eksperimental ya walaupun kuasi ya eksperimennya. Karena kalau kepada manusia seringnya memang kuasi. Nggak sampai true eksperimen. Nah, di sini bisa dilihat ya. Anda bisa baca di metodenya ya, metodenya. Uji yang digunakan, uji apa? Uji Mann-Whitney. Mann-Whitney itu hampir sama dengan uji T independen. Ya. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, ini ada preposnya juga ternyata. Ada. Oh, ini gambarannya. Nah, ini baru yang preposnya. Ini uji T dependent ya. Kalau prepos. Ini sebelum dan setelah. Sebelum intervensi rata-ratanya 172. Setelah intervensi 8 minggu turun menjadi 137. P-value-nya 0,001 harusnya tambahin 1 misalnya. Dan ini signifikan. Ini kelompok intervensi. Kelompok kontrol dia tidak ada perbedaan ya. Malah naik sedikit ya. Dan tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Rata-rata tekanan darah. Nah, kemudian ini kombinasi ya, selain UJT dependen, dia juga membandingkan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol menggunakan uji Mann-Whitney tadi. Nah, ini uji Mann-Whitney-nya ya berarti ya. Ini kelompok intervensi, tekanan darah sistolnya setelah diintervensi 8 minggu rata-rata 137. Kelompok kontrol rata-ratanya 175. Ya, rata-ratanya. Dan ini perbedaannya juga bermakna ya, signifikan. Bahwa kelompok intervensi ini lebih rendah rata-rata tekanan darahnya setelah 8 minggu masa intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Ya. Ini contoh lain. Jadi nanti Anda karena Anda targetnya kewajibannya sampai publish ya. Sehingga sudah mulai baca-baca artikel seperti ini, fokus di tema yang Anda akan teliti. Kalau ini intervensi senam kaki berdasarkan self-care terhadap sensitivitas kaki pasien DM. Ya. Nah ini bisa Anda lihat ujinya ini pair sample t-test berarti uji T dependent sebelum dan setelah. Oh ini juga ada kontrol grupnya ya, non ekuivalen rancangannya. Berarti selain prepos ada perbandingan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol juga. Ini ya. Ini sebelum dan setelah intervensi ya, meningkat signifikan. P-value-nya kurang dari 0,05. Kemudian kelompok kontrol ya, itu tidak ada peningkatan yang signifikan ya sebelum setelah intervensi, malah turun sedikit ya, nggak signifikan. Nah baru dibandingkan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, ternyata intervensi
lebih tinggi ya sensitivitas kakinya dan secara statistik signifikan. Nah, itu ya contoh-contoh jurnal yang menggunakan UGT, uji Mann-Whitney. Ya. Nanti seperti itu gambarannya, kira-kira. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup malam hari ini? Kira-kira apa yang mau didiskusikan? Atau ada yang mau share? Dapat jurnal apa gitu yang menggunakan UGT? Cukup? Baik, kalau cukup berarti sudah selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. dan Ya, pencerahan. Selamat Banyak Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.